Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aldira Fianti. Saya mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indarprasta PGRI. Hari ini saya akan mereview film yang berjudul Gis dan N. Film Gis dan N ini adalah adaptasi dari novel karya Nadifa Aliatsana atau yang lebih dikenal dengan nama Rintik Seduh. Film ini disutradarai oleh Rizky Balki dan diproduseri oleh MVP Pictures. Dan film ini dibintangi oleh pendatang baru, yaitu Junior Robert sebagai Gis dan Hanggini Purindareto sebagai N. Dan masih banyak casting lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Film ini bercerita tentang dua orang remaja yang sedang jatuh cinta dan ingin menemukan sebuah arti komitmen dan kepercayaan antara satu sama lain. Dan di film ini tuh N itu diceritakan adalah gadis yang mandiri, gadis yang penurut dengan orang tuanya, gadis yang ambisius, dan gadis yang sebenarnya tidak terlalu mementingkan hal-hal seperti percintaan. Tetapi semenjak si Gis datang, Gis ini adalah pria yang tampan, pria yang suka musik, pria misterius, dingin, tapi romantis. Nah, awal pertemuan mereka berdua tuh sebenarnya nggak disengaja. Pertemuan mereka itu terjadi di pentas seni yang dilaksanakan di sekolahnya N, dan ternyata Gis itu alumni sekolahnya N, jadi mereka secara benar-benar kebetulan ketemunya di situ. Oke, sampai akhirnya tuh ada kejadian gak terduga di pentas seninya, di mana listrik di pentas seninya itu padam secara tiba-tiba, dan di situ yang bisa benerin listrik itu hanya N. Nah, saat itu N naik ke atas kursi atau meja gitu, dan di belakang sana pun ada Gis yang sedang merhatiin, dan sebelah kanannya N ada teman-temannya N sebenarnya, tapi cuma ngeliatin aja. Dan N hampir terjatuh saat listriknya sudah dinyalakan, dan di situ Gis nolongin N. Nah, dari si Gis nolongin N itu ternyata mereka saling berkenalan satu sama lain, dan di situ udah dapet feel-nya banget. Setelah mereka berkenalan, mereka pun kayak deket satu sama lain. Gis suka ke sekolahnya N. Setelah N pulang sekolah, Gis juga ngajak jalan N ke toko buku dan lainnya, dan sampai akhirnya tuh mereka dekat dan mulai suatu hubungan. Nah, tapi hubungannya itu nggak semulus yang kalian kira, nggak semulus yang kita kira, dan banyak permasalahan juga yang terjadi di hubungan mereka. Di antaranya tuh ibu Gis yang maksain Gis itu harus kuliah di luar negeri, di Berlin, Jerman, untuk mengikuti jejak ibunya terdahulu, karena ibunya nggak mau Gis itu hidup secara sembarangan seperti ayahnya yang dulu. Karena diceritakan tuh di sini si Gis itu cuman mempunyai ibunya, orang tua tunggal, ayahnya tidak tahu di kemana dan tidak diceritakan di sini seperti apa. Yang jelas intinya itu ibunya si Gis itu orang tua tunggal. Awal hubungan mereka pun ibunya Gis nggak tahu kalau misalkan si Gis itu menjalani hubungan dengan N. Sampai akhirnya Gis membuat rencana mempertemukan ibunya dengan orang tuanya N lewat pameran kebudayaan Jerman, dan di situ orang tuanya N datang dan ibunya Gis juga datang dan mereka bertemu. Tetapi di sini ibunya Gis itu udah punya feel gak enak. Feel gak enaknya gimana tuh? Nah, feel gak enaknya tuh kayak pas ketemu keluarganya N, ibunya itu langsung menilai dengan penampilannya dan status pendidikan dari orang tuanya si N. Dan ibunya nih kayak pengen standar untuk pasangan si anaknya tuh tinggi. Jadi ibunya tuh gak merestui mereka berdua. Gak cukup sampai di situ, ibunya bahkan memaksa Gis itu harus terbang ke Berlin, Jerman untuk melanjutkan kuliahnya cepat-cepat. Jadi kayak gak ada waktu lagi nih untuk santai-santai.
Dan bertepatan dengan kepergian Gis ke Jerman itu ternyata N berulang tahun, dan di situ Gis dengan terpaksa harus ninggalin ulang tahunnya N untuk terbang ke Berlin. Tapi di bandara Gis mengurungkan niatnya lalu balik lagi ke tempat acara ulang tahunnya N, dan di situ ternyata ibunya Gis tahu kalau misalkan Gis itu nggak jadi terbang, dan ibunya marah, kecewa sama Gis. Terus ibunya juga marah-marah sama N, dan akhirnya mereka terpaksa harus menjalani hubungan jarak jauh, dimana Gis juga harus terbang ke Berlin, Jerman saat itu juga. Saat mereka mengalami hubungan jarak jauh itu ada masalah dimana N itu terlalu berpikir kemana-mana, saya berpikir terlalu jauh kalau misalkan di Berlin itu Gis ternyata nggak sekolah, ternyata dia pacaran sama yang lain, ternyata Gis ini itulah, pokoknya N berpikiran buruk atau negatif terhadap Gis, karena Gis juga pada saat itu susah dihubungi. Tetapi ternyata dari Gisnya sendiri pun enggak, Gisnya itu benar-benar menuhin apa harapan ibunya di Jerman dengan belajar sungguh-sungguh, terus lulus dari Jerman langsung ke Indonesia lagi. Di Gis seperti itu. Dan selama hubungan jarak jauhnya itu berbulan-bulan, N juga sudah kuliah, N juga sambil kerja untuk memenuhi hidupnya karena ayahnya N tiba-tiba sakit, dan akhirnya N juga harus memenuhi kehidupan keluarganya. Dan di situ N bekerja di salah satu coffee shop. Nah, coffee shop itu ada manajernya bernama Mas Bayu. Mas Bayu ini juga temennya si Gis, dan mereka tuh di sini diceritakan gak terlalu dekat ya, maksudnya kayak untuk hal pertemanan si Bayu dengan si Gis ini gak terlalu dekat. Dan N itu sering curhat juga sama si manajernya si Mas Bayu ini tentang hubungannya dengan Gis. Dan sampai akhirnya tuh N benar-benar dibuat resah karena gak ada kabar apapun dari Gis. Dan Mas Bayu tuh sebagai kayak penggantinya Gis gitu, kayak dengerin cerita N, ngasih saran untuk N, pokoknya baik, perhatian sama N. Dan di situ mulai ada benih-benih cinta atau benih-benih suka si N ke Mas Bayu itu. Dan di situ aku sangat menyayangkan banget sih sama N, kenapa bisa kayak gitu. Dan pas mereka dekat si Mas Bayu dengan si N ini, Gis mulai mengabari N kan kalau misalkan studinya dia udah selesai dan dia akan terbang ke Indonesia. Tapi di situ N nggak ngehirauin pesannya si Gis. Dan bertepatan dengan N wisuda, ternyata Gis beneran kembali ke Indonesia. Dan di situ Gis sama mamanya tuh udah mulai akur atau mulai rukun balik lagi dan menyelesaikan masalahnya mereka berdua yang terjadi itu sebenarnya gimana. Dan saat si Gis sudah sampai ke Indonesia dan sudah berbaikan dengan ibunya, saat Gis menghadiri wisudanya N dengan membawa bunga kesukaannya N, tapi ternyata di situ N sudah mau dilamar dengan Mas Bayu, dan bahkan N sudah menerima lamaran tersebut. Dan Gis jujur di situ dia kecewa dan sakit hati, ternyata N sudah punya pilihan untuk pasangan hidupnya dan ternyata itu bukan dirinya. Dan di situ N menyadari kalau misalkan Gis itu datang ke wisudanya untuk tujuan yang sama dengan Mas Bayu. Di situ N ngerasa ada penyesalan dalam dirinya, dimana dia nggak terlalu percaya sama Gis dan menaruh curiga sama Gis untuk hal yang enggak dan sebenarnya nggak Gis lakuin sama sekali. Di situ juga Gis juga nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi, dan N juga nggak bisa apa-apa lagi karena dia udah menerima lamaran Mas Bayu. Dan mereka bertemu di suatu tempat
yang biasa mereka ketemu saat mereka pacaran, dan di situ mereka berbicara kayak misalkan mereka siap untuk kemungkinan yang terjadi, dan En juga udah siap untuk segala sesuatunya, cuman dia masih ngerasa ada penyesalan dalam dirinya. Begitupun Gis. Oke, selesai dari cerita ini, aku ngambil pelajaran kalau misalkan hubungan itu harus ada komunikasi yang jelas satu sama lain, meskipun kita dalam keadaan jarak jauh, setidaknya harus ada hubungan komunikasi yang jelas satu sama lain, jadi tidak ada kesalahpahaman. Dan yang kedua, kita juga nggak boleh menilai secara personal orang lain tuh lewat penampilannya, lewat status pendidikannya, karena kita nggak tahu orang itu kayak gimana aslinya. Dan yang ketiga, kalau kita orang tua yang sayang sama anak kita, kita harus dukung apa kemauan anak kita, selama kemauan anak kita itu ke arah yang baik dan tidak merugikan hidupnya maupun kita sebagai orang tuanya itu. Dan yang terakhir, untuk keseluruhan filmnya itu sudah bagus dari pengambilan gambar dan lain-lainnya. Untuk ceritanya juga tidak terlalu melenceng jauh kemana-mana dan sesuai alur yang ada di buku, karena bukunya lumayan tebal dan diringkas menjadi satu film itu udah bagus banget menurutku. Dan kalian juga harus banget nonton ini buat yang belum nonton, dan buat yang udah nonton boleh nonton lagi, ada di Netflix. Dan jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, lebih kurangnya juga saya mohon maaf. Mungkin ada beberapa kata yang terlalu hiperbola ataupun terlalu banyak diucapkan oleh saya. Saya minta maaf sebelumnya. Sekian review film dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.